kayak akan seperti tanpa spoiler. Jadi hari ini kebetulan juga kita bertepatan dengan tahun kelimanya di Hari Misteri Sarah. Kita memberikan sesuatu yang spesial juga untuk para Saranik atau itu adalah nama untuk fansnya Sarah sendiri, channel kita di Misteri Sarah. Nah, kita berikan sesuatu yang spesial yaitu perjalanan Journey to Annabelle. Mana kita melakukan sebuah perjalanan di Amerika dengan mendatangi lokasi-lokasi yang hantu seperti The Conjuring House dan juga bertemu langsung dengan boneka Annabelle, yang real boneka Annabelle, bukan yang di filmnya, tapi yang real bonekanya, yang akhirnya menjadi sebuah inspirasi dan jadi sebuah film. Nah, dua tempat tadi itu termasuk bisa dibilang awalnya itu kan adalah sebuah tempat yang benar-benar ada dan akhirnya jadi inspirasi sebuah film kayak The Conjuring House itu kan juga ada di filmnya. Dan setelah itu juga ada bonekanya. Nah, kita alhamdulillah jadi kayak kreator pertama yang diperbolehkan untuk bisa bertemu langsung dengan boneka. Susah nggak sih untuk bernegosiasi akhirnya deal mereka mengizinkan? Gimana sudah apa kak? Ya tuh. Gitu deh. Kayak sampai kesel-kesel ya Im. Ya, jadi itu hampir udah break dong. ya benar jujur. Jadi gini, untuk bisa bertemu dengan orangnya, kebetulan pemilik bonekanya kan sudah meninggal sebenarnya kan, si Eden Lorraine. Nah, akhirnya boneka itu dilanjutkan dengan dari mantunya, mantu anaknya. Nah, kita kan berarti harus mencari dia. Untuk mencari dia itu harus minimal kenal dengan paranormal lain ya, yang istilahnya dekat gitu kan. Nah, untungnya Sarah kenal beberapa yang memang teman-teman dia di komunitasnya, kan Sarah juga termasuk dalam International Paranormal Society. Nah, bisa ngelit ke sana. Tapi ternyata yang tadinya bisa, tiba-tiba nggak bisa. Karena dia bilang katanya, sorry, Berapa lama sih totalnya? hah? Totalnya negosiasi. Lama banget Wah, lagi. mungkin 3 bulan kan? Enggak bener, lama banget. Kayak kita sampai waktu itu sampai kayak jadi Ya, tapi beneran, ini beneran. Sumpah demi Allah, sampai akhirnya aku bilang sama mereka, udahlah kita udah nggak usah ketemu boneka deh, nggak usah ketemu boneka Annabelle, karena mungkin belum dikasih jalan ya. Iya. Sampai akhirnya udahlah kita ke Conjuring House aja, karena Annabelle itu kan 2 tempat yang berbeda kan. Udah stop. Ya, jadi akhirnya maksudnya kayak udahlah. Katanya pengalaman collab sama paranormal di Amerika sendiri. Seru banget dan memang kan kayak Sean Austin emang kita tuh dari tahun kita ketemu pertama kali itu juga aku kenal sama dia tapi online gitu, jadi suka ngobrol, suka apa namanya kayak bertukar case gitu, kayak nanya ini ada gue kemarin nemuin ini, nah, ketemu langsung ya senang banget, cuman memang caranya itu kan emang berbeda gitu, dan mereka menggunakan alat-alat. Spirit box. Nah itu ya kalau misalnya belum nyala itu alatnya kalau gitu. Jadi sebenarnya kayak dia sebenarnya kayak nggak tahu ya, bahasa yang paling mudah dimengerti itu seperti pada saat alat itu nyala, sebenarnya kayak ngebuka portal. Jadi Kayak main ngundang. Iya, kayak ngundang. Nah, itu jadi magnet. Nah, kan Sarah itu sebenarnya kan di dunia paranormal dia kan adalah psychic medium. Psychic medium sendiri itu seperti magnet buat mereka. Karena kan ngerasa gini, loh dia bisa ngeliat gua. Kayak gitu kan, bagi mereka yang nggak kelihatan, loh kok bisa ngeliat gua? Deketin. Pada saat itu si kotak itu nyala, kan dikasih datang. wifi. Kasih wifi datang. Nah, fakir wifi-nya datang nih kan, tahu loh kok ada Sarah. Makin dekat. Sakit Nah, kepala. itu jadi kayak ya itulah dibilang kalau misalnya seru tapi konsekuensinya juga lebih berat sih kalau mental dan psikis. Karakter hantunya sendiri seperti apa sih mbak? Ya, Karakter beda nggak hantu mungkin bisa yang di sana disampaikan. gitu. Karakter hantunya Agresif. agresif. Mereka lebih ngotot kayak tadi aku cerita. Waktu ini aja deh, waktu itu kita ke Vegas, terus aku harus first flight harus ke LA itu pagi-pagi tuh, aku mandi dong. Ya mandi duluan sebelum bangun ceritanya. Aku mandi tiba-tiba ada suara gitu. Di shower sendiri. Terus pas aku nengok ada cewek nggak pakai baju, basah, terus dia gitu. Terus biasanya kan kalau di sini udah terbiasa kalau ngeliat kayak gitu, aku ngomong sesuatu langsung pergi. Ini enggak hilang. Jadi aku masih dalam keadaan shampoo, masih itu aku ambil handuk keluar dulu, diem aja sampai 30 menit. Terus aku bangunin dia. Itu kayak gitu. Jadi sengotot itu sampai waktu itu kita pindah hotel. Iya. Nggak apa kan? Oh ya. Nggak apa. Jadi kita masuk hotel nih. Terus aku
aku rempong minta pindah, kayak disangkain gue repot kali ya. Tapi padahal ada cewek, dia bilang dia bilangnya baru meninggal atau apa gitu. Nah badan aku ada di situ, nah, aku nggak tahu nunjuk di mana di situ. Dia berdiri di pintu kamar aku, berdiri terus nggak mau pergi. Jadi Soalnya itu ditungguin gimana? Di daerah mana itu? Itu waktu itu di Daerah Pasadena. Pojok. Terus akhirnya kita pindah ke downtown LA. Padahal downtown LA itu manusianya lebih serem ya, cuma aktivitasnya nggak. di dalam aja. Tapi kalau di distribusi itu tadi kalau Ya itu Nah, jadi gini, sedikit cerita tanpa harus terlalu banyak. Jadi saat itu ada hal-hal yang bisa dibilang emosi kita yang dimainin. Jadi kayak saya dibikin marah dengan cara dijuluki sesuatu, men-trigger saya. Ternyata ujung-ujungnya sebenarnya mau dia marah. emang tujuannya adalah mau marah supaya kita semua pecah. Jadi kayak hal-hal seperti itu. Jadi kalau makanya tadi saya bilang sebenarnya perjalanan ini semua bisa jadi pengalaman juga dan pelajaran buat orang. Kalau memang itu nyata ya. Saya nggak minta orang percaya, tapi buat kami itu nyata banget di mana kami bahkan hampir bisa kayak dipecah-pecah, bisa kayak diadu domba gitu. Karena kepikiran. Kayak kena mental dia tuh. Iya. Jadi kayak saya dibikin jadi sebel, terus saya ya macam-macam Jadi hal berantem. seperti itu. Jadi kalau pada saat kita nggak fokus kan pecah nih. Itu mereka gampang masuk jadinya. Kayak Ya istilahnya. Iya dibikin ya. lengah. Kalau kita beramai-ramai solid, susah kasarnya. Tapi ketika pecah, gampang dihancur salah satu. Jadi kita berusaha pecah. pas kasaran tadi itu kemasukan sampai bener-bener berubah banget mukanya, bener. Suaranya kan? Iya itu juga aku pas nonton kayak itu Itu yang dibilang demonic. itu aku takut banget sih karena baru pertama kali kayak lagi komunikasi tiba-tiba ada yang masuk, nah itu aku nggak bisa lihat. Kadang-kadang pada saat komunikasi aku masih bisa kontrol, jadi aku tahu aku ada nonton gitu. Nah ini tuh pas masuk tiba-tiba kayak gelap, aku melek-melekin gini tuh kayak kok sama aja. Terus aku kayak ngedorong baru sadar, itu serem sih. Dukanya apa sih kamu Suka dukanya ya mungkin untuk kita sebagai tim bisa jadi lebih erat dan kita berhasil menjalankan apa ya rintangan-rintangan gitu. Itu tadi cobaannya kan banyak, tapi mungkin untuk kitanya juga sebagai satu kesatuan ya diuji lagi kita bisa terus kompak atau enggak, karena itu tergantung kita. Terupgrade ya. Ya, Nggak mau. nggak mau